Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita bertemu lagi dalam ibadah persekutuan doa kali ini. Ibadah persekutuan doa kali ini adalah ibadah persekutuan doa yang ke-9. Dan saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk meluangkan waktu sejenak, menikmati waktu saat teduh dalam Tuhan. Saya persilahkan. Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah seharusnya berperilaku mencerminkan kasih Tuhan dengan saling mendoakan, saling menolong, saling membantu sesama kita yang membutuhkan. Mari kita nyatakan dalam pujian bahwa kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari, Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Sebelum kita mulai persekutuan doa malam ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, malam ini kami akan bersekutu dalam persekutuan doa yang ke-9. Bapa, bimbing kami supaya kami dapat dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya yang terucap dari mulut hamba-Mu ini hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati dan lindungi kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita dilahirkan sebagai pribadi yang berbeda-beda. Namun, melalui kehidupan dan lika-likunya, Tuhan membentuk kita untuk menjadi bejana yang indah. Tapi bisa juga kita dapat menjadi bejana yang tidak indah. Semuanya kembali kepada kita. Apakah kita mau dibentuk atau tidak? Mari kita berserah akan kehendak Tuhan, supaya terjadi kehendak-Nya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus ku nyatalah. Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat yang 13 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Perikop ini diberi judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, renungan persekutuan doa kali ini diberi judul Hidup Kudus. Hidup kudus, siapa yang bisa kudus? Semua manusia tidak ada yang kudus. Hanya Tuhan yang kudus. Tetapi Tuhan membimbing kita, menuntun kita, memerintah kita, supaya kita memiliki hidup yang kudus. Kemarin, tanggal 23 Mei 2021,
kita telah merayakan ibadah Pentakosta. Dan Pentakosta adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa ketika Roh Kudus datang, menguasai dan memberi kekuatan dan pengharapan bagi orang yang percaya. Itulah ketika Pentakosta terjadi. Dan Roh Kudus, kenapa disebut Roh Kudus? Roh Kudus disebut kudus karena roh tersebut berasal dari Yang Maha Kudus, yang suci, yang murni, yang tidak bercacat. Maka dari itulah dinamakan Roh Kudus untuk membedakan dengan roh yang lainnya. Roh Kudus hadir di setiap orang percaya, memberi kekuatan, memberi harapan, menuntun, memberi ajaran untuk berbuat yang benar. Namun, apakah orang yang dikatakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu memiliki hidup yang bersih, yang mulus, yang tak bercacat? Sepertinya tidak ya. Pasti ada sesuatu lika-liku kehidupan yang membuat seseorang jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, apakah orang itu mau bangkit, mau mengakui dosanya, mau bertobat ataukah tidak? Semuanya kembali ke orang tersebut. Saya di sini ada sebuah perumpamaan. Di depan saya ada sebuah teko. Anggap saja ini teko dari kristal yang mahal banget begitu ya. Kira-kira harganya 100 juta gitu ya. Dan ini teko yang biasa ada di rumah-rumah. Yang kalau di toko-toko pasti dijual. Dalam perumpamaan ini, kita sebagai orang percaya, kita yang milik Tuhan, sesuatu yang istimewa, kita diumpamakan teko ini. Kita istimewa, kita terbuat dari kristal, kita bersih, kita indah. Karena Tuhan Yesus telah membasuh kita dari dosa, membersihkan kita, sehingga teko ini jadi bersih. Tapi, apa yang terjadi ketika orang yang percaya itu terus-menerus melakukan dosa? Tidak bisa bertobat. Terus aja jatuh dalam dosa. Tekonya apa ya? Tetap bersih seperti ini? Tidak. Tekonya berubah menjadi kotor. Menjadi kotor. Kalau kita disuruh memilih, diisi air minum, diisi air minum, diisi air minum. Ketiga teko diisi air minum. Anda mau memilih minum dari teko yang mana? Saya tebak yang ini dan yang ini. Kalau disuruh minum dari teko ini mau enggak? Pasti enggak mau. Karena apa? Kotor kok. Enggak mau. Ini seperti kita yang berdosa, yang enggak mau bertobat, yang kalau misalnya sudah
dielekne, sudah diingatkan, tetap aja ngeyel. Diperingatkan untuk hidup benar, tapi ngeyel. Maunya ya semau gue, semau aku sendiri. Jadinya ya seperti ini, kita nggak bisa jadi saluran berkat. Jadi saat ini saya mengingatkan supaya kita mau untuk belajar hidup kudus. Supaya kita dapat menjadi bersih. Menjadi teko yang bersih, yang bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Lantas bagaimana kita menjaga hidup yang benar? Dengan mengakui dosa kita. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Akui itu. Doakan itu. Akui bahwa saya bersalah dan mohon pengampunan. Dan Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang pasti bahwa kita diampuni? Ya. Di dalam Alkitab. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mari saudara-saudara, mari kita terus berusaha untuk hidup benar, untuk menjaga kekudusan dalam hati kita. Jika teringat akan dosa kita, segera akui itu di hadapan Tuhan. Mohon pengampunannya. Dan hidup kita pasti akan menjadi teko yang bersih, yang bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Demikianlah renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, mari kita berjanji pada Tuhan untuk selalu dekat dan setia dalam menjaga kekudusan hidup. Mari kita pujikan, ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di ganja pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di
perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Mari jemaat, kita akhiri persekutuan doa saat ini dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah membimbing kami dalam persekutuan doa malam ini. Bapa, bimbing kami untuk menjadi umat-Mu yang terus berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kami. Ingatkan kami Tuhan ketika kami jatuh dalam dosa, supaya kami dapat segera untuk mengakui perbuatan kami di hadapan-Mu dan memohon ampun dari-Mu, supaya hidup kami boleh terjaga kekudusannya di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami rindu berdoa bagi jemaat GKJ Karangayu yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yang sedang sakit, yang sedang mengalami keretakan rumah tangga, yang sedang terbeban dalam studinya, yang sedang dalam pencarian teman hidupnya, pekerjaannya. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkenan campur tangan. Kiranya Engkau berkenan menuntun, supaya kami dapat berjalan untuk terus hidup di dalam Tuhan, berjalan dengan benar, mencari tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati setiap jemaat GKJ Karangayu. Tuhan, saat ini kami sedang mengalami pandemi akibat virus COVID-19. Dan mungkin masih akan lama Tuhan pandemi ini terjadi. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk dapat berjuang, untuk dapat menjaga protokol kesehatan dalam hidup kami. Lindungi kami Tuhan dari virus-virus yang berbahaya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam dunia ini banyak kecemaran, banyak dosa, namun kita harus terus hidup benar dan menjaga kekudusan. Mari saudara, kita pujikan di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu.
pintumu kita terbuka, ibadah bersamamu. Apakah dia membacanya, melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Demikianlah persekutuan doa kita kali ini. Jagalah hidup dengan hati yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Nyatakan Yesus